Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iris syuhuri sayyida. Wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa syifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahu aku apa itu iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala an tu'mina billahi." Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk pribadi yang beriman? Atau apakah iman itu hanya cukup hafal, cukup tahu rukun iman yang 6? Justru pertanyaan ini sulit kita jawab, karena yang mengetahui kadar keimanan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda, memberikan ciri-ciri, tanda-tanda orang yang beriman di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2-3. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang yang beriman yang pertama yaitu apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dalam hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu hati. Satu hati yang Allah berikan terdapat sejuta rasa. Jadi apapun yang mengambil tempat paling besar di hati kita, maka itulah yang akan membuat ia bergetar. Kalau pangkat, jabatan yang paling besar mengambil tempat di hati kita, maka pangkat dan jabatanlah yang akan membuat ia bergetar. Namun orang yang beriman, sebagian besar hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kemudian tanda orang beriman yang kedua yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Apabila disebut nama Allah, bertambah keimanannya. Apa ayat Allah itu? Ayat Allah yakni tanda-tanda Allah. Ayat Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayat yang terucap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau wahyu. Kemudian yang kedua, ayat yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau alam semesta. Jadi orang yang beriman itu ketika melihat ayat Allah yang tercipta, membaca ayat Allah yang terucap, akan bertambah keimanannya. Ketika kita menyaksikan lautan luas membentang, gunung tinggi menjulang, kemudian Allah ciptakan pula langit tanpa tiang. Kalaulah langit, gunung, laut begitu hebatnya, lantas bagaimana penciptanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang beriman yang ketiga yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman menyerahkan hasil usaha, bukan belum berusaha sudah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal merupakan fase yang terakhir, bukan fase yang pertama. Setelah kita berusaha maksimal, berdoa maksimal, barulah bertawakal pada Allah. Serahkan hasil usaha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda orang beriman yang keempat yaitu alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu mendirikan sholat dengan sempurna. Sempurna syaratnya, sempurna rukunnya,
tepat pada waktunya, khusyuk, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena solat merupakan amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Senakal-nakalnya kita, sejahat-jahatnya kita, sebanyak apapun dosa kita, tetap dirikan solat. Karena bisa jadi solatlah yang akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kemudian tanda orang beriman yang terakhir yaitu wa mimma rozaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman menjadikan harta sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Artinya, orang beriman menjadikan harta sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan ia gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita tunaikan zakatnya. Sedangkan harta yang kita simpan di bank, uang yang kita simpan di rumah merupakan harta yang sementara, harta yang tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.